Menyoroti babak baru dalam kasus penembakan Brigadir J, pengacara kondang Hotman Paris akhirnya ikut angkat bicara. Kepada Baradae, Hotman Paris meminta sang saksi kunci segera buka suara atas kasus tersebut. Menurutnya keterangan jujur dari Baradae dapat memberikan titik terang untuk mengungkap kematian Brigadir J. Tak cuma meminta Baradae untuk bicara jujur, Hotman Paris juga memberikan senjata pamungkas untuk Baradae agar dirinya bisa selamat dari kasus penembakan Brigadir J. Jika Baradae menggunakan pasal pembelaan dalam KUHP pidana kita, yaitu dugaan perintah atasan, Hotman menilai bukan tidak mungkin Baradae akan bersih dari hukuman. Alih-alih menunggu pertolongan oknum lain, Hotman Paris menyebut pasal ini akan lebih berguna. Menyoroti babak baru dalam kasus penembakan Brigadir J, pengacara kondang Hotman Paris akhirnya ikut angkat bicara. Kepada Baradae, Hotman Paris meminta sang saksi kunci segera buka suara atas kasus tersebut. Menurutnya, keterangan jujur dari Baradae dapat memberikan titik terang untuk mengungkap kematian Brigadir J. Tak cuma meminta Baradae untuk bicara jujur, Hotman Paris juga memberikan senjata pamungkas untuk Baradae agar dirinya bisa selamat dari kasus penembakan Brigadir J. Jika Baradae menggunakan pasal tersebut, Hotman menilai bukan tidak mungkin Baradae akan bersih dari hukuman. Alih-alih menunggu pertolongan oknum lain, Hotman Paris menyebut pasal ini akan lebih berguna. Salam Hotman Paris dari kantin rumah sakit Mitra Kelapa Gading. Pagi-pagi Hotman dibawa ke UGD keracunan obat nih, matanya bengkak tuh ya. Keracunan obat, kebanyakan makan obat dan juga ngurus badan. Ini obatnya sudah ada nih ya. Bentar lagi aku makan. Ini makan nasi bakar dulu sebelum makan obat. Renungan pagi untuk Baradae. Pada saat kamu lagi sarapan pagi ini di tahanan, renungkanlah apa kata abangmu ini. Abangmu ini Hotman Paris sudah 36 tahun dalam dunia praktek hukum. Saya punya indera keenam. Saya punya out of the box thinking. Jadi benar-benar turutilah saran saya ini. Dari arah penyidikan oleh tim sus maupun oleh penyidik. Ya, dari arah penyidikan saya Hotman yakin dalam waktu dekat bakal ada pengumuman tentang tersangka lainnya dari perwira tinggi polisi ya. Mungkin itu dari irjen ataupun brigjen polisi ya. Dan ini saya melihat bukan satu atau dua, bisa 3 orang ya. Ini analisa saya. Berarti tim sus maupun penyidik sudah mendapatkan bukti-bukti dugaan bahwa ini bukan sekedar membela diri dari Baradae, bukan sekedar tembak-menembak membela diri, tapi ada faktor lain. Baradae, segera konsultasi dengan pengacaramu, ya, pakai pembelaan dalam KUH pidana kita, yaitu dugaan menjalankan perintah atasan. Memang secara teori hukum pidana yang diakui sebagai alasan pemaaf adalah apabila menjalankan perintah yang sah. Menembak atau membunuh orang bukanlah perintah yang sah, namun itu akan sangat berguna untuk mengurangi hukuman kamu. Dalil pembelaan bahwa dugaan menjalankan perintah dari atasan itu akan merupakan pembelaan yang sangat meringankan bagi kamu. Oke? Yakin saya, ini kasus sudah mulai terbuka luas. Yakin saya, dalam waktu dekat tim sus atau penyidik akan mengumumkan calon tersangka dari perwira polisi. Kelihatan jelas itu dari arah penyidikan selama 3 hari ini. Oke Baradae, sekali lagi yang kedua nasihat saya, sebelum terlambat. Karena oknum jenderal polisi tidak mungkin bisa membantu kamu nanti sampai level PK Mahkamah Agung di mana banyak hakim yang menentukan nasibmu. Before too late Baradae, ini nasihat saya yang kedua, saran saya. Salam nasi bakar dari rumah sakit Mitra Kelapa Gading.